warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 70 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Rizky Mulyadi. Bapak Rizky Mulyadi merupakan guru BK dari SMK Negeri 70 Jakarta. Assalamualaikum Pak Rizky, apa kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa Bu Ina. Terima kasih Pak Rizky. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Siap. Sebelum saya akan melihat atau mengamati kegiatan layanan BK di kelas Pak Rizky, atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas Pak Rizky. Siap. Iya Pak Rizky, tujuan supervisi yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pelayanan BK di kelas Pak Rizky nantinya. Siap, Bina. Lalu untuk kegiatan praobservasi saat ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan layanan BK. Baik. Agar Pak Rizky lebih siap dan Mantap. lebih percaya diri sehingga Bapak dapat memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak kita Pak Siap. Rizky. Iya Pak Rizky, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh Pak? Boleh, silakan. Iya, Bu. sebelum pertanyaan saya ajukan Pak, ini kan layanan BK ya Pak ya. Betul. Bidang bimbingan apa sih yang akan Bapak berikan kepada anak-anak nantinya Pak dalam kegiatan tersebut? Baik. Untuk bidang bimbingan yang akan saya laksanakan minggu depan, rencana itu adalah untuk bidang layanan karir, Bu. Ya, layanan karir. Nah, bidang layanan karir untuk materinya itu berkaitan dengan psikotes atau materinya bagaimana persiapan peserta didik ya khususnya kelas 12 untuk menghadapi psikotes dunia kerja. Iya. Seperti itu. Iya, baik Pak Rizky. Jadi bidang bimbingannya karir ya Pak ya. Betul. Untuk tujuan pelayanan bimbingan karir ini Pak, apa sih tujuan yang ingin dicapai Pak dalam bimbingan karir ini Pak? Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan karir, khususnya tadi materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang persiapan peserta didik menghadapi psikotes dunia kerja. Jadi peserta didik ini betul-betul siap, betul-betul matang begitu ya, dan sudah punya pengalaman pada saat dia mengerjakan psikotes dunia kerja. Jadi memang dia sudah benar-benar siap berperang lah gitu. Sebelum masuk dunia kerja pasti kan ada seleksinya. Jadi dia betul-betul yang sudah punya senjata, punya bekal yang cukup lah untuk menghadapi itu. Iya, jadi sudah disiapkan ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan tersebut? Baik. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, pertama memberikan informasi tentang apa itu psikotes dunia kerja, karena pasti akan berbeda dengan psikotes yang pernah peserta didik rasakan pada saat dia sekolah. Nah, kalau sudah dapat informasinya, sudah dapat wawasannya, maka dia akan memahami apa itu psikotes dunia kerja. Kalau sudah memahami, insya Allah ya karena pemahamannya sudah dapat, maka dia akan bisa mengerjakan psikotes dunia kerja seperti itu dengan memahami berbagai macam instruksi-instruksinya. Seperti itu Bu Ina. Iya. Lalu Pak, bagaimana rancangan pelayanan yang akan Bapak gunakan dan Bapak terapkan di dalam kelas, baik dari strategi maupun model atau metode pembelajarannya Pak? Ya, untuk rancangan pembelajarannya sekarang kita harus memperhatikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE itu perlu untuk kita laksanakan dalam rancangan pembelajaran. Kalau untuk model pembelajarannya menggunakan problem based learning, karena nanti akan ada soal psikotes yang akan anak-anak kerjakan langsung, jadi akan mengalami langsung seperti itu. Ya, problem based learning ya Pak ya. Problem based learning. Ya, bagaimana dengan media yang akan digunakan di kelas Pak? Media yang akan digunakan akan ada slide tentang psikotes dunia kerja. Jadi diberikan dulu pemahaman atau wawasan psikotes dunia kerja seperti ini, tujuannya kenapa sebelum masuk ke dunia kerja itu harus ada psikotes dunia kerja dulu dites, tujuannya untuk apa, jadi biar anak-anak itu paham seperti itu. Dan nanti baru setelah itu akan diberikan contoh-contoh atau jenis psikotes dunia kerja yang biasa diujikan di industri seperti itu. Oh iya, jadi memang ini ya Pak ya, terstruktur ya Pak ya. Ya. Lalu sekali.
kapan Pak akan melakukan kegiatan tersebut Pak? Kelas berapa, subjeknya, lalu hari apa dan jam berapa? Untuk pelaksanaannya kita akan laksanakan di hari Rabu di kelas 12 perhotelan 2. Jamnya di jam layanan klasikal BK di jam 13.45 Bu Ina. 13.45 ya Pak Betul ya. sekali. Oke Pak, baik Pak. Insya Allah saya akan datang di waktu Siap, Bu Ina. yang sudah Siap. ditentukan oleh Pak Rizky untuk baik. saya dapat melihat dan mencatat hal-hal terkait dengan kegiatan layanan BK di bimbingan karir ya Pak, Betul mengenai sekali. psikotes ya. Ini Pak Rizky, nanti mungkin setelah observasi yang akan saya lakukan di minggu depan, di Rabu depan, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap. Tapi nanti kita bersama dengan pengajar praktek saya, Baik, Bapak Wangsa. Nanti kita akan banyak ngobrol di sana ya Pak ya. Baik. Pak Rizky, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak Rizky dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini Pak? Ya, dari hasil percakapan ini saya dapat belajar juga bagaimana perencanaan itu harus betul-betul matang, harus betul mantap sebelum nanti saya masuk kelas seperti itu. Jadi memang harus dimantapkan dulu karena hasil yang baik itu buah dari proses yang baik juga. Begitu, hasil yang baik buah dari proses yang baik juga. Ya, semoga nanti kegiatan observasi Rabu depan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, dan sesuai rencana. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya dan kesediaannya untuk kegiatan praobservasi hari ini. Terima kasih banyak Pak Rizky. Terima kasih juga Bu Ina sudah memberikan kesempatan dan diskusi sama Bu Ina. Iya, sama-sama Pak Rizky. Demikian kegiatan praobservasi saya bersama dengan Guru BK SMK Negeri 70 Jakarta, Bapak Rizky Mulyadi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 70 Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan observasi kepada rekan sejawat saya, Bapak Rizky Mulyadi. Beliau adalah guru BK dari SMK Negeri 70 Jakarta. Siap Pak Rizky? Siap, Bu. Iya. Oke, kita ketemu di dalam. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Tadi masih ada yang. Jadi kalau bilang selamat paginya semangat, jadi langsung lag gitu ya. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini untuk layanan karir dari bimbingan konseling, kita doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Siap. Dimulai. Sudah selesai pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Yuni. Ya, Yuni kenapa Yuni? Ini izin berobat. Yuni izin berobat. Luna sakit. Luna sakit. Ya, jadi ingatkan teman-teman di kelasnya yang tidak hadir hari ini supaya bisa selalu hadir. Ya, begitu juga teman-teman yang hari ini hadir juga harus semangat terus hadir. Ya. Mulai untuk ke layanan karir, bimbingan dan konseling kelas 12 khususnya itu ada orientasi untuk masuk ke dunia kerja. Ya. Nah, teman-teman itu harus betul-betul siap masuk ke dunia kerja. Nah, apa aja yang harus disiapkan? Nah, salah satunya adalah teman-teman harus siap menghadapi psikotes dunia kerja. Ya. Nah, ada yang pernah mengalami atau ikut psikotes dunia kerja atau ada yang tahu? Ada yang tahu? Berarti kelas 12 DPB belum ada sama sekali yang pernah ikut psikotes dunia kerja. Baik. Ini adalah tahapan sebelum teman-teman masuk ke industri atau masuk ke dunia kerja. Ya, pernah bikin CV portofolio? Udah ya, makanya saya lewatin. Udah pernah. Lalu TPA, tes pengetahuan umum. Ini biasanya ada
tes yang berkaitan. Lalu ada psikotes, ya. Nah, psikotes ini berkaitan dengan kepribadian biasanya. Jadi perusahaan pengen tahu tentang kepribadian si calon pelamar kerja. Dan yang terakhir itu ada tahapan wawancara kerja. Nah, kenapa harus ada seleksi? Untuk mencari kandidat yang layak. Untuk mendapat kandidat yang layak. Oke, tepuk tangan lah buat Nisrina. Biar dapat yang lebih baik. Untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Olivia. Ya, kenapa harus ada seleksi? Ya, karena perusahaan pengen dapetin yang terbaik. Ya, perusahaan ingin dapat yang betul-betul layak kerja, siap kerja gitu. Ya, emangnya perusahaan mau? Misalkan gini, kamu ngelamar, ya, cuma lihat dari fisiknya doang. Ini anak cakep nih, ya kan? Ini anak cakep, udah terima aja deh. Terimanya kan apa alasannya? Atau yang perkuat dia bisa terima? Karena dia cantik doang. Padahal cantik kan nggak jaminan apakah dia bisa kerja atau enggak. Ya, makanya harus ada seleksi. Karena harus dapetin yang terbaik. Nah, pertanyaan lagi. Kenapa harus ada psikotes? Oke, karena nanti kamu kerja itu nggak cuma secara individu, tapi kamu kerja secara kelompok. Kenapa perusahaan harus tahu kepribadian kamu sebelum dia betul-betul terima kamu kerja? Jadi bukan cuma kemampuan. Ya, perusahaan pada saat dia rekrutmen, ya, itu ngeluarin biaya loh. Ya, waktu. Ya, harus mengeluarkan berkorban waktu. Jadi memang psikotes itu penting sekali karena ya nggak cuma pinter doang, sekali lagi pengen tahu watak kepribadiannya itu benar-benar bagus gitu. Ya. Nah, ini juga penjelasannya mengevaluasi dan mengetahui keterampilan potensi. Ya, potensi seorang juga bisa dilihat. Gimana nanti cara memimpinnya gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah psikotes yang biasanya ada di dunia kerja. Ya, ada gambar orang, ada gambar pohon, ada warteg tes, terus ada army alpha tes, ada crepaulit tes, ada IPPS. Ya, ini yang kepribadian, personality performance surveillance. Nah, sekarang menggambar pohon, menggambar orang. Ya, saya pengen teman-teman ngerasain langsung gimana gambar pohon, gambar orang. Nanti akan ada penjelasannya. Sekarang siapin pensil. Kalau nggak ada pensil, pulpen juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik pensil. Ya, kalau sudah dengarkan instruksinya baik-baik. Ya, waktu untuk mengerjakan adalah 5 menit. Gambar orang yang sedang beraktivitas. Oke, paham? 5 menit waktunya, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Ya, berikan keterangan aktivitas yang dilakukan orang yang kalian gambar di kertas yang kalian punya. Oke, sudah, kita akan lanjut ke menggambar pohon. Ya, dengarkan instruksinya baik-baik. Untuk menggambar pohon, silakan teman-teman menggambar pohon yang memiliki kambium atau pohon yang dikotil atau pohon yang berbuah. Tidak boleh menggambar bunga atau rumput. Ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas, silakan gambar 5 menit, waktunya dimulai dari sekarang. Pohon jambu, pohon mangga. Udah dikasih nama pohonnya? Oke.
Gambar orang. Atau kalau memang kamu nggak bisa gambar, ya gambar orang itu kamu detail. Ya detail apanya? Dimulai dari kepala apanya? Ada apa? Terus alif. Berikan nama pohonnya. Itu pohon apa? Ceritanya itu pohon apa menurut? Ada permainan sebut satu nama yang paling kamu suka. Nama siapa? Jadi apa yang dibilang atau disampaikan Rafael Say itu harus kamu lakukan. Rafael Say sekarang ambil pensil atau pulpen yang ada di depan kamu. Ya. Sekarang pulpen dan pensil itu kamu pegang pakai tangan kiri kamu. Rafael C sekarang pegang pakai tangan kiri kamu. Terus konsentrasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, saya mau tahu ya. Kira-kira manfaat apa yang teman-teman bisa dapat dari materi hari ini? Tepuk tangan. Kreativitas, Kreativitas, keterampilan, keterampilan. udah. Oke, sip. Makasih. Membuat kamu lebih apa manfaatnya? Materi hari ini jadi membuat saya lebih paham tentang adanya psikotes untuk kerja nanti, apalagi kita belum pernah sama sekali merasakan, jadi kita udah ada kisi-kisi lah kalau emang nanti ke depannya kita mau melamar kerja di suatu tempat, kita udah tahu apa yang harus dikerjakan. Sip, terima kasih Olive. Beda di angkanya, beda di pilihan katanya, biasanya kayak gitu. Ya, tapi kalau yang ini dia pasti akan sama. Pasti akan sama. Ya, warteg tes juga akan sama. Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Pak Rizky sampaikan untuk kanan karir hari ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, semua apapun nanti yang teman-teman hadapi di dunia kerja itu butuh disiapkan dengan baik. Ya, makanya layanan karir hari ini teman-teman disiapkan untuk betul-betul siap dalam menghadapi psikotes dunia kerja. Sip. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita hari ini yang sudah semangat. Ya, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Agustina Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 70 Jakarta. Dalam kesempatan pagi ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Wangsa Jaya dan Bapak Rizky Mulyadi. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Bu Ina. Apa kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah luar biasa hari ini Bu Ina. Bagaimana kegiatan hari ini Pak? Kegiatan hari ini pagi kita jam 8 di SMK 70 kegiatan in-house training karena memang SMK 70 masuk dalam SMK Pusat Keunggulan, jadi memang kita sama-sama belajar lagi gitu. Nah, tadi udah dikomunikasikan sama Bu Ina untuk membahas praobservasi ya. Karena memang kebetulan saya juga pengen tahu tuh kemarin kan sudah praobservasi dan sudah diobservasi, jadi saya pengen tahu bagaimana hasil dari observasi yang udah kemarin Bu Ina lakukan pada saat saya di kelas. Jadi pengen belajar nih, gitu, pengen sama Bu Ina. Jadi tujuan Bapak ketemu saya pengen tahu bagaimana hasil dari kegiatan observasi kemarin ya Pak ya? Betul, pengen tahu banget Bu. Iya. Baik Pak, untuk kegiatan kemarin itu bagaimana sih Pak perasaan Bapak melakukan kegiatan layanan bimbingan karir terkait dengan psikotes dunia kerja? Perasaannya senang sekali Bu, karena memang layanan karir di SMK itu adalah layanan yang banyak dibutuhkan anak-anak ya, karena memang output kita SMK itu kan memang harus anak-anak siap masuk dunia kerja. Walaupun sekarang BMW yang bekerja melanjutkan yang wirausaha, tapi memang tetap
kelainan karir, khususnya menyiapkan mereka masuk dunia kerja itu jadi satu hal yang penting sekali. Jadi Iya. senang sekali bisa berbagilah sama anak-anak di layanan karir. Seperti itu, Bina. Iya. Oh, ini mereka akan hadapi karena Iya. memang termasuk dalam tahapan seleksi sebelum peserta didik masuk ke dunia kerja. Seperti itu, Bu. Jadi anak-anak disiapkan supaya dia lebih siap dan tahu ya Pak ya seperti Betul. apa psikotes nanti di dunia kerja. Betul sekali, Bu. Ina. Lalu menurut Pak Rizky seberapa jauh kegiatan pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik? Untuk sejauh mana apakah sudah terlaksana dengan baik? Kemarin dari 6 contoh soal psikotes dunia kerja itu baru dilaksanakan 3. Jadi memang belum sepenuhnya Ya. bisa berjalan dan belum sepenuhnya anak-anak juga bisa memahami psikotes yang pada umumnya ada di dunia kerja. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa semakin mendapatkan pemahaman yang lebih baik karena memang akan diulang kembali materi berikutnya supaya mereka betul-betul semakin mantap. Iya. Gitu. Apakah mereka ingat materi berikutnya seperti itu? Kalau belum ingat, kita ulang lagi seperti itu supaya anak-anak semakin mantap. Iya. Gitu, Bu. Kalau untuk skala Pak 1 sampai 10 nih kira-kira posisi Bapak sekarang sudah mencapai di skala berapa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, kalau untuk tujuan pembelajaran kemarin kita ada psikotes untuk yang menggambar orang dan menggambar pohon, itu bisa dikatakan kalau untuk 2 hal itu ya sudah 80% lah. Anak-anak sudah bisa memahami ya tujuan dari psikotes itu dan bagaimana cara mengerjakannya dan apa aja yang harus diperhatikan pada saat mengerjakan psikotes tersebut. Seperti itu, gitu Bina. ya. Lalu itu kan baru berapa tadi persennya Pak? 80%. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan sehingga belum mencapai seperti yang tadi Bapak harapkan? Ya, tantangannya adalah karena memang anak-anak belum sama sekali belum sama sekali mengalami atau mencoba psikotes dunia kerja, sehingga ini satu hal yang baru untuk mereka. Dan memang dari saya selaku guru BK yang memaparkan materi atau menjadikan materi memang perlu dipikirkan lagi hal-hal yang menarik atau interaktif begitu ya, yang betul-betul siswa tuh merasa oh iya tertantang dan antusias untuk mengikuti layanan karir, khususnya yang kemarin tentang persiapan psikotes dunia kerja. Seperti itu, Bina. Lalu rencananya bagaimana Pak untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, akan dicoba untuk psikotes online. Jadi kalau kemarin kan memang masih tes langsung ya. Jadi nanti ada yang online. Jadi ada beberapa soal psikotes itu mereka langsung kerjakan dan langsung ada scoring hasilnya. Seperti itu. Jadi memang mereka akan langsung melihat hasilnya dan kita akan buat target. Kalau memang belum sampai target, coba lagi. Oh, jadi menggunakan alternatif lain ya Pak untuk mencari solusi atas tantangan yang sudah Bapak sampaikan. Oke, Pak, masihkah ada hal terkait kegiatan pembelajaran kemarin yang ingin atau perlu Bapak tingkatkan? Kalau untuk tingkatkan itu memang saya harus lebih bisa memancing ya anak-anak untuk bisa antusias dan terlibat langsung seperti itu. Itu yang memang harus saya tingkatkan karena memang ya itu butuh keterampilan khusus dan butuh dilatih terus-menerus. Sama kadang-kadang bahasa-bahasa yang memang seharusnya atau memang di dalam kelas itu ya memang harus bahasa yang betul-betul bahasa yang baik dan komunikatif seperti itu. Berarti ingin mengaktifkan siswa ya Pak supaya bisa tektok juga dengan Bapak ya. Betul. Lalu rencananya bagaimana Pak supaya tercapai tuh keinginan Bapak anak lebih aktif pada saat kegiatan pembelajaran? Untuk lebih aktif interaktif nanti mungkin bisa dicoba ada beberapa ice breaking atau mungkin dinamika kelompok ya supaya nanti mereka betul-betul cair ada di dalam kelompok dan
dinamika kelompok atau SBK yang masih berkaitan dengan materi persiapan psikotes dunia kerja. Seperti itu. Bu. Ya. Jadi mau usahakan itu ya Pak ya. Betul. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan nih rencana Bapak ini nih terhadap siswa yang bisa lebih aktif ini? Ukuran keberhasilan seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya rencananya akan kayak dibuat kuesioner singkat lah Bu ya. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran gitu, apa yang kamu rasakan, gitu. Mungkin nanti akan ada kayak bintang kalau emang dia merasa puas, dia akan memberikan nilai bintang 5 atau mungkin pakai emoticon begitu. Lalu bagaimana pemahaman materi, lalu bagaimana manfaat dari materi untuk masa depan mereka, mungkin akan dibuat seperti itu. Jadi akan lebih terukur lah seperti itu. Jadi rencana aksinya seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Lalu apa komitmen Bapak Rizky terhadap rencana tersebut Pak? Komitmen saya untuk rencana yang sudah saya sampaikan tadi tentunya harus yang pertama itu dibuat manajemen waktu yang bagus, karena memang untuk melakukan perencanaan yang baik juga harus punya waktu yang cukup juga gitu, nggak bisa dadakan-dadakan, nggak bisa tiba-tiba langsung kita masuk ngajar, karena memang sebenarnya butuh persiapan dan persiapan itu butuh waktu yang harus betul-betul baik lah, seperti itu Bu Ina. Iya, jadi akan diusahakan ya Pak ya. Siap Bu. Ya. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Rizky dalam menjaga komitmen yang tadi sudah Pak Rizky sampaikan? Nah, karena ini berkaitan dengan kemarin sudah praobservasi kelas, berarti nanti saya akan melibatkan Bu Ina lagi. Ya, siapa? Ya, saya akan melibatkan Bu Ina, nanti saya coba akan ngobrol-ngobrol tentang RPL yang saya buat, begitu juga dengan media seperti itu. Jadi nanti banyak ngobrol sama Bu Ina atau mungkin dengan guru penggerak yang udah ada di betul, Bu Siti ya Pak ya. Seperti itu. Jadi akan lebih banyak masukan dan akan lebih maksimal mudah-mudahan sih Bu. Iya baik Pak Rizky. Lalu bagaimana Pak tindak lanjut dari sesi kita saat ini pasca observasi ini Pak ke depannya? Ya, tindak lanjutnya ya harus betul-betul dilaksanakan Bu. Ya karena memang sebuah perencanaan kalau tidak dilakukan hanya akan menjadi sebuah cerita. Begitu. Tapi kalau misalkan sebuah rencana betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati, maka itu akan menjadi satu hal yang nyata, bukan hanya jadi cerita. Iya, rencana harus dilaksanakan, jangan jadi sebuah cerita ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Rizky. Ya, kira-kira kapan nih Pak mulai dilaksanakan hal tersebut Pak? Di sore ini bisa. Sore ini bisa. Oke, pasti bisa ya Pak ya. Karena lihat jadwal sih sore ini. Iya, saya yakin bisa. Ya Pak Rizky, saya sangat terkesan nih dengan semangat Pak Rizky. Semua demi anak-anak ya Pak Rizky ya. Betul. Semoga apa yang Pak Rizky rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh Pak Rizky. Siap, terima kasih juga Bu Ina sudah banyak berbagi dengan saya. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Demikian kegiatan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Pak Rizky hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.